Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Tatiananda, nomor induk mahasiswa SKP 2102055P. Saya mahasiswi S1 Keperawatan Non-Reguler semester 6 Stikes Mitra Adiguna Palembang. Definisi rehabilitasi yang dapat diberikan pada pasien stroke adalah latihan rentang gerak atau yang sering disebut dengan range of motion atau ROM. Merupakan latihan yang digunakan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan untuk menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Kemudian, latihan pergerakan penderita stroke merupakan besaran prasyarat bagi tercapainya kemandirian pasien karena latihan gerak akan dibantu secara berangsur-angsur supaya fungsi tungkai dan lengan kembali atau mendekati normal, dan bagi penderita kekuatan pasien tersebut untuk mengontrol aktivitas sehari-hari dan tampak apabila tidak diberikan rehabilitasi ROM, yaitu dapat menyebabkan kekakuan otot dan sendi sehingga aktivitas sehari-hari pada pasien dapat terganggu total dan keluarga pasien sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, patofisiologi. Pada patofisiologi, pasien stroke itu mengalami hambatan mobilisasi yang disebabkan karena adanya gangguan pada neuron muskular. Menurut teori, pada pasien stroke secara klinis, gejala yang sering muncul adalah hemiparesis yang merupakan salah satu faktor menyebab terganggunya mekanisme refleks postural normal seperti mengontrol siku untuk bergerak, kemudian mengontrol gerak kepala untuk keseimbangan, kemudian rotasi tubuh untuk gerak fungsional pada ekstremitas. Selanjutnya, rehabilitasi yang dapat dilakukan setelah stroke yaitu melatih range of motion atau ROM, yaitu perawat membantu pasien membangun kekuatan dan mempertahankan rentang gerak dan tonus otot di bagian otot yang tidak terkena stroke, dan juga membangun ROM dan tonus serta melatih kembalinya otot yang terkena stroke. Selanjutnya, pemberian terapi ROM pasif itu berupa latihan gerakan pada bagian pergelangan tangan, siku, bahu, jari-jari kaki, atau pada bagian ekstremitas yang mengalami hemiparesis. Sangat bermanfaat untuk menghindari adanya komplikasi akibat kurang gerak seperti kekakuan sendi. Selanjutnya, etiologi. Adapun penyebab dari stroke yaitu pertama, trombosis, merupakan penggumpalan darah terjadi karena adanya kerusakan pada bagian garis endotelial dari pembuluh darah. Kedua, adanya embolisme, itu sumbatan dari arteri cerebral yang disebabkan embolus menyebabkan stroke embolik. Ketiga, itu adanya pendarahan atau hemoragik, paling banyak disebabkan oleh adanya ruptur arteri dan hipertensi pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke dalam jaringan otak. Keempat, itu penyebab lain bisa disebabkan oleh infeksi, kemudian menurunkan darah ke otak yang disuplai oleh pembuluh darah yang menyempit. Dengan pemberian terapi ROM bertujuan untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi sehingga mengurangi rasa nyeri dan mengembalikan kemampuan klien menggerakkan otot serta melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi ROM merupakan pemeriksaan pada pasien yang diketahui mengalami dislokasi sendi, fraktur yang tidak sembuh pasca tindakan bedah jika gerakan diketahui akan mengganggu penyembuhan, dan osteoporosis berat di mana gerakan dapat menyebabkan cedera iatrogenik. Kemudian diagnosa menurut SDKI, gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dan atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Selanjutnya, intervensi. Kaji kemampuan secara fungsional atau luasnya kemampuan kerusakan awal dengan cara yang teratur. Kemudian, ubah posisi minimal 2 jam dan jika memungkinkan bisa lebih sering. Kemudian, jika diletakkan dalam posisi bagian terganggu, mulailah lakukan gerakan pasif pada semua ekstremitas. Anjurkan untuk melakukan latihan seperti merema olah karet, melebarkan jari-jari dan kaki atau telapak tangan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi keperawatan yaitu meningkatkan dalam aktivitas fisik, kemudian
kemudian mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas, memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah, kemudian memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. Jenis gerakan room yaitu pertama fleksi, itu untuk berkurangnya sudut persendian, kemudian ekstensi itu bertambahnya sudut persendian, hiperekstensi yaitu ekstensi yang lebih lanjut, kemudian abduksi itu digerakkan menjauhi dari garis tengah tubuh, kemudian aduksi itu adalah gerakan mendekati garis tengah tubuh. Selanjutnya rotasi yaitu gerakan memutari pusat dari tulang, kemudian eversi yaitu perputaran pada bagian telapak kaki bagian luar kemudian bergerak membentuk sudut persendian. Selanjutnya inversi yaitu putaran pada bagian telapak kaki di mana bagian dalam bergerak membentuk sudut persendian. Selanjutnya pronasi itu pergerakan telapak di mana permukaan tangan bergerak ke bawah. Selanjutnya supinasi itu pergerakan telapak tangan di mana permukaan tangan itu bergerak ke atas. Selanjutnya oposisi yaitu gerakan yang menyentuh ibu jari ke setiap jari-jari dengan tangan yang sama. Berikut ini contoh gerakan room yang dilakukan pada pasien stroke. Jenis gerakan room yaitu pertama fleksi, di mana menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala. Dilakukan berulang sekitar 6 kali gerakan. Selanjutnya gerakan abduksi dan aduksi pada lengan, yaitu gerakan di mana gerakan abduksi gerakan menjauhi dari garis tengah tubuh dan gerakan aduksi itu sendiri gerakan mendekati garis tengah pada tubuh. Pada siku itu terdiri dari gerakan fleksi yaitu menekuk siku hingga lengan bawah bergerak ke depan sendi bahu, dan gerakan ekstensi yaitu meluruskan siku dan menurunkan lengan. Selanjutnya pada pergelangan tangan itu ada gerakan fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi yang membawa permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin. Selanjutnya pada pergelangan tangan itu ada gerakan rotasi yaitu gerakan memutari pusat dari tulang. Kemudian pada ekstremitas jari itu dilakukan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Untuk gerakan di pinggul itu ada gerakan fleksi yang menggerakkan tungkai ke depan dan ke atas, kemudian gerakan ekstensi itu menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain. Pada pinggul dilakukan gerakan abduksi yang itu menggerakkan tungkai di samping menjauhi tubuh, kemudian gerakan aduksi menggerakkan kembali tungkai ke posisi media. Pada tungkai kaki ada gerakan fleksi yaitu menekuk lutut sehingga kaki bergerak ke arah sendi lutut. Selanjutnya pada jari-jari kaki terdiri dari gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi, di mana gerakan rotasi yaitu gerakan memutari pusat dari tulang. Sebaiknya setiap pemberian room pasif dilakukan 6-8 kali gerakan pada setiap ekstremitas yang terkena stroke. Kemudian dilakukan pula gerakan yang sama pada ekstremitas yang tidak terkena stroke. Baiklah, sekian penjelasan room pasif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.